Islam adalah agama yang mengajarkan pemenuhan kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Seorang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani kedua ini. Sederhananya begini, ya. Saya sampaikan hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya tentang kisah hadis Salman Al-Farisi yang pernah kita bahas di sini, ya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu waktu datang ke Abu Darda, ternyata Abu Darda radhiyallahu anhu tidak sedang di rumah, ternyata istrinya pakai baju yang kurang rapi. Maka Salman bertanya, "Aina Abu Darda? Di mana suamimu?" Kata Ummu Darda istrinya, "Akhuka laisa lahu hajatun ila dunya." Saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia. Artinya suaminya kurang perhatian sama dia. Maka Salman tahu ada masalah keluarga. Akhirnya Salman nunggu, akhirnya Abu Darda datang menghidangkan makan siang. Kata Salman, "Saya tidak makan sampai kau makan." Kata Abu Darda, "Saya sedang puasa." Kata Salman, "Saya tidak makan sampai kau makan. Buka puasamu." Akhirnya Abu Darda buka puasa makan bareng sama Salman. Kemudian Salman ternyata tidur di malam hari. Baru sepertiga malam pertama Abu Darda ingin sholat malam. Kata Salman, "Belum waktunya, tidur dulu." Sepertiga malam yang kedua mau bangun, kata Abu Darda, kata Salman, "Belum, tidur dulu." Tatkala sepertiga malam terakhir baru kemudian Abu Darda dibangun oleh Salman, kemudian mereka sholat bersama. Setelah itu Salman nasihat kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan. Wali jasadika alai haqqan, wali zawrika alaika haqqan, wali ahlika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Wahai Abu Darda, sungguhnya Allah punya hak, badanmu punya hak, perlu istirahat. Allah punya hak untuk kau ibadahi. Tamumu punya hak untuk kau jamu, istrimu punya hak untuk kau gauli, untuk kau mesrai. Berikanlah masing-masing haknya. Masing-masing ada porsinya. Abu Darda waktu mendengar nasihat Salman, dia tidak komentar. Sebagai teman baik, bahkan saudara, dia dengar nasihat terus. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kajian begini-begini, kemudian Salman menasihat saya demikian." Kata Rasulullah SAW, "Shadaqa Salman." Salman sungguh benar. Ya. Ini dalil bahwasanya Islam kita beribadah bukan cuma hawa nafsu kita. Ya. Saya ingin sholat malam terus tidak tidur, tidak boleh. Nabi larang. "Ini usalli wa anam." Saya sholat, saya tidur. Saya ingin puasa terus tidak pernah berbuka. Kata Nabi, "Ini asum wa uftir." Saya puasa dan saya berbuka. Saya enggak mau nikah sama para wanita. Wanita bikin masalah aja. Ya. Maintenance-nya mahal, maharnya mahal, kemudian diomel-omelin lagi, "Saya enggak mau nikah. Saya mau konsen beribadah." Kata Nabi, "Ana atazawwajun nisa." Aku menikahi para wanita. "Wa ana atqakum wa akhsyakum lillah." Aku yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Islam mengajarkan kalau Anda ingin menjadi seorang yang dekat dengan Allah tidak harus meninggalkan dunia ini. Paham? Anda bisa menikmati dunia menjadi orang yang soleh. Oleh karena Islam mengajarkan rakyat jelata bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin pejabat bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jika dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dengan baik. Makanya Nabi SAW waktu menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi SAW, yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, pemimpin yang adil afdhalul mujahidin fi zamanihi, adalah orang yang paling mujahid terbaik di zamannya. Kenapa? Kalau dia berbuat baik yang merasakan kebaikannya jutaan orang. Kalau dia berbuat zalim yang merasakan kezalimannya jutaan orang. Jadi Islam mencontohkan bahwasanya untuk dekat dengan Allah tidak harus meninggalkan dunia ini. Kita ada contoh, yang miskin ada. Luar biasa wali Allah. Yang kaya juga ada. Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Nabi yang susah juga ada, Nabi Isa, ada Nabi kaya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi enggak ada masalah. Ya, bahkan dalam Islam menyuruh berinfak dan yang lainnya. Jadi Islam agama yang logis. Untuk bisa dekat dengan Tuhan tidak harus miskin. Ya, tidak harus meninggalkan interaksi dengan orang lain. Tidak harus menjadi jomblo untuk dekat dengan Tuhan, tidak. Ente logis, Islam mengajarkan logis. Ente jadi apapun bisa dekat. Jadi pedagang bisa dekat dengan Allah Subhanahu, bisa pedagang bisa masuk surga. Ya, banyak jalan menuju surga. Sementara kalau antum melihat agama yang lain, Yahudi konsentrasinya kepada dunia. Semua pikiran dia apa tentang dunia. Sampai kata Allah, "Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah." Sampai salah seorang dari mereka berangan-angan kalau ingin hidup 1000 tahun. Kenapa? Karena benar-benar semuanya dunia. Ya. Sekarang mereka bikin semua dunia di dunia ini, di balik keduniaan tersebut, foya-foya semuanya di baliknya orang apa? Yahudi. Sebaliknya sebagian orang Nasrani, kalau ingin dekat dengan Tuhan harus tinggalkan dunia ini. Harus jadi pastor.
Ya. Kalau benar-benar mau dekat dengan Tuhan, pastor tidak nikah, tidak punya anak, dekat dengan Tuhan. Kita bilang itu enggak logis dalam apa? Islam. Nabi kita Muhammad SAW punya istri. Nabi Anda, Nabi Daud punya istri, Nabi Sulaiman punya istri, Nabi Ibrahim punya istri. Ya. Oleh karenanya tidak benar bahwasanya orang mau dekat dengan Tuhan harus meninggalkan dunia ini. Itu agama yang tidak logis. Islam adalah agama yang logis. Ya, karena dia memperhatikan bukan hanya keperluan rohani, tapi dia juga keperluan duniawi. Ya. Sama saya pernah ketemu dengan dan saya baca, antum baca coba literatur orang Hindu. Bagaimana kalau untuk mencapai nirwana, Hindu atau Buddha, maka dia harus benar-benar meninggalkan dunia ini, baru bisa mencapai derajat yang apa? Yang tinggi. Islam tidak demikian. Islam dunia ada, jalani. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang berinteraksi dengan manusia wasabaru ala adahum, dia sabar dengan gangguan orang-orang lebih baik daripada orang yang bersendirian. Ya. Islam menyuruh untuk mencari nafkah. Jadi intinya Islam adalah agama yang terlogis daripada yang ada, yang menunjukkan kalau untuk sampai derajat yang tinggi di sisi Allah tidak harus meninggalkan dunia ini. Tetapi dunia dijalankan dengan niat apa? Akhirat. Dan itu hanya ada pada Islam. Sebagian agama lain kalau ingin dijalankan dengan baik konsekuensi harus meninggalkan dunia. Islam tidak demikian. Islam tidak demikian. Taib. Ini yang berapa sekarang? Ini mau masuk 7. Islam mengajarkan tentang hak kepemilikan. Tetapi kepemilikan tersebut diatur dengan baik. Islam berada di antara dua metode kepemilikan harta, metode sosialis dengan metode kapitalis. Sosialis, seorang tidak boleh memiliki harta yang banyak, diatur oleh pemerintah, harus kaya barang-barang. Kalau miskin-miskin barang-barang, kaya barang-barang. Jadi seorang tidak bisa kaya-kaya banget, kaya lebih baik diambil hartanya dibagikan kepada yang lain. Dan ini kalau menurut Islam zalim, dia yang berusaha kenapa hartanya diambil. Seorang berusaha, dia berhak mendapatkan haknya. Kalau tidak berusaha, dia silakan mendapatkan haknya. Ini sosialis, semua mau disamaratakan. Ya. Seperti di Rusia, seperti di Cina ya kalau nggak salah ya. Sebaliknya ada sistem kapitalis. Kapitalis orang boleh memiliki harta sebanyak-banyaknya dan milik dia. Akhirnya dia kurang perhatian sama yang lainnya. Akhirnya dia berfoya-foya. Akhirnya dia menggunakan seenaknya. Islam di antara keduanya. Islam mengakui kapitalis tapi kapitalis yang diatur. Islam punya metode mengingatkan bahwasanya harta yang Anda miliki boleh Anda kuasai dan itu milik Anda, tapi penggunaannya harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam mengatakan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang tabdzir, berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan termasuk teman-teman syaitan. Maka Islam membuat suatu logika tentang harta. Harta yang kita miliki ini adalah milik kita. Kita boleh gunakan kalau kita sedekah kita dapat pahala, kita boleh menggunakan untuk dunia kita selama tidak berlebih-lebihan. Selama tidak berlebih-lebihan, ya. Makanya Allah ingatkan dalam banyak ayat, Allah ingatkan bahwasanya harta ini hakikatnya milik Tuhan, cuma diamanahkan kepada Anda. Ya, maka gunakanlah dengan aturan sang pemilik yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih." Dan infaklah kalian dengan harta yang Allah jadikan kalian mustakhlaf. Mustakhlaf itu dari kalimat istikhlaf, yaitu harta tersebut Allah pindahkan ke tangan kalian. Dan demikianlah peredaran harta. Tadi di tangan si A berubah ke tangan si B ke tangan si C, si C bertangan ke D dan seterusnya. Sebelumnya kita enggak punya sesuatu yang kita beli dari orang, ya, dengan kita beli berpindahlah harta tersebut menuju kepada kita dan uang kita berpindah kepada dia. Terkadang seorang mendapat warisan dari orang tuanya, setelah itu dia miliki, setelah itu akan dia wariskan lagi kepada yang di bawahnya. Jadi hartanya hanya sekedar pindah tangan satu ke tempat yang lain. Nah, kebetulan kalau harta di tangan kita, kita berhak menggunakannya dalam aturan Islam, tetapi tidak boleh menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh israf, tidak boleh untuk perkara yang haram. Dan betapa banyak dalil menyuruh kita untuk berinfak. Makanya dalam Al-Quran kalau antum hitung wa anfiqu wa yunfikun banyak sekali. Infak terlalu banyak dalam Al-Quran. Ini dalil bahwasanya orang Islam disuruh cari duit untuk bisa berinfak. Jangan untuk terima zakat saja. Orang Islam suruh cari duit untuk bayar apa? Zakat. Ya.
Maka Islam bukan agama yang menyuruh kita meninggalkan dunia, suruh cari dunia, tapi dunia tersebut untuk akhirat. Bantu orang lain, bantu orang miskin, bantu kerabat. Kita boleh menggunakan, kita boleh kaya, kita boleh mobil mewah, kita boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kita boleh punya rumah luas, boleh. Di antara kebahagiaan baitun wasi', rumah yang luas, enggak ada masalah. Tetapi tidak boleh kita kapitalis, seenak-enaknya kita menggunakan harta tersebut tanpa ada aturan yang harus kita indahkan. Tetapi ada aturan yang harus kita perhatikan. Itulah Islam ya. Jadi jangan antum sangka mau jadi orang Islam, ya sudahlah. Kita enggak usah cari duit, ngapain? Udahlah, miskin saja. Nanti tinggal terima zakat ya. Enggak benar. Saya punya kawan dulu di Madinah, mahasiswa seperti saya. Mahasiswa enggak bisa kerja gitu, bingung. Kemudian dia bilang sama saya, "Firanda, tolong carikan saya zakat." Kenapa? Iya, saya enggak ada duit, Firanda. Kamu masuk yang mana? Kata dia, saya masuk semua golongan. Miskin saya masuk, fakir saya masuk, fisabilillah masuk. Saya sedang menuntut ilmu. Berhutang saya juga punya hutang. Semuanya saya masuk. Ibnu Sabil saya sedang bersafar. Saya masuk semua. Ya. Ya demikianlah Islam. Ya, dia ada takdirnya, ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi maksud saya, lihatlah bagaimana Islam tidak mengakui sosialis dan juga tidak mengakui kapitalis. Tetapi harta boleh dikuasai, namun penggunaannya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tabdzir, tidak boleh israf, dan sangat dianjurkan untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Taib. Bagaimana perhatian Islam terhadap hak-hak wanita? Dan antum tidak akan dapatkan bagaimana pengagungan Islam terhadap hak wanita seperti pengagungan terhadap hak wanita seperti dalam Islam. Oleh kerana dalam Islam wanita tidak boleh disamakan dengan lelaki, tidak boleh. Emansipasi hanya boleh berlaku dalam sebagian hal, tidak dalam seluruh hal. Ya, persamaan dalam menuntut ilmu oke. Dalam bertakwa oke. Shaimin wa shaimat, laki-laki berpuasa, laki-laki yang wanita yang berpuasa. Musaddiqin wal musaddiqat, laki yang bersedekah, wanita yang bersedekah, ya, dan seterusnya. Jadi mukminin wal mukminat, kaum mukminin kaum mukminat, ya, dalam hal seperti ini ada emansipasi, tapi dalam segala hal tidak. Karena wanita diciptakan dengan sifat-sifatnya tersendiri, laki-laki diciptakan dengan sifat-sifatnya tersendiri. Barang siapa ingin menyamakan keduanya, maka dia akan berbuat zalim. Oleh karena dalam Islam yang dijunjung bukan persamaan. Yang dijunjung adalah keadilan. Dan keadilan adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan keadilan. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah membedakan dua hal yang berbeda. Seperti Allah mengatakan, "Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur? Am najal muslimina kal fujjar?" Apa kami mau samakan orang yang bisa melihat ayat-ayat Allah dengan orang yang buta dengan ayat Allah? Apa kami samakan antara kegelapan dengan cahaya yang terang benderang? Apa kami samakan orang beriman dan orang tidak beriman? Ya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dan orang tidak berilmu? Dalam banyak ayat Allah membedakan. Dan itu konsekuensi ya, perbedaan harus dibedakan, jangan disamakan. Ya. Jadi tidak benar bahwasanya yang didengung-dengung oleh orang liberal bahwasanya kita harus adil, adil adalah persamaan, itu omong kosong. Adil itu bukan persamaan. Justru menyamakan yang berbeda itu bukan keadilan. Contoh, saya sering kasih contoh. Misalnya ada dua orang yang belajar di sekolah. Yang satunya rajin belajar sehingga dia ranking 1. Yang satunya malas belajar, kalau tulis jawaban asal-asalan sampai dia ranking -2 ya. Waktu terima raport, yang -2 protes. Pak Guru harus adil dong. Apa? Masa dia ranking 1, saya ranking -2? Harus sama dong rankingnya. Ya udah, kamu sama-sama ranking 1. Kira-kira ini Pak Guru yang bijak atau Pak Guru yang bahlul? Bahlul. Gimana dia menyamakan dua hal yang berbeda? Ya. Gimana orang kerja, satu direksi, satu anak buah. Yang anak buah protes, ya Pak GM, owner, harusnya gaji kita sama-sama kerja di perusahaan antum. Gajinya sama. Kira-kira gimana? Ya beda. Kalau ente samakan, ente bodoh namanya. Ente zalim. Ini orang sudah pintar, orang enggak belajar mau disamakan. Ini sudah direksi, sudah tahun kerja lama, ini baru kerja mau disamakan gajinya. Ente zalim. Jadi jangan terkena propaganda, harus sama-sama. Islam membedakan wanita dan laki-laki. Wanita diciptakan dengan lemah lembut, dengan makhluk yang lebih mendahulukan emosional daripada nalarnya. Ya. Laki-laki lebih mendahulukan nalarnya daripada emosionalnya. Laki-laki bertubuh kuat dan yang lainnya. Maka masing-masing ditempatkan pada posisinya. Laki-laki yang kerja, perempuan tinggal di rumah. Tinggal punya tugas yang berat, ngurus anak-anak,
Ya, mendidik anak-anak itu semua butuh kelembutan. Kalau laki-laki suruh gendong anak berat. Ibu tuh lo bayangkan gendong anak berjam-jam dia kuat. Kenapa? Ada kelembutan Allah ciptakan kepada dia, itu dibutuhkan. Lihat di negara-negara kafir, perempuan sama laki-laki. Subhanallah. Sama-sama dia kantor, bahkan kemudian perempuan nyetir mobil traktor mungkin ya. Sebagian daerah juga perempuan kerja keras jadi tukang batu sama dengan laki-lakinya. Subhanallah, Islam tidak demikian. Perempuan ada tempatnya, laki-laki ada tempatnya. Makanya di antara bentuk pengagungan Islam terhadap wanita, wanita tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Karena kita tahu wanita sangat mudah digombali ya. Kalau tidak pakai wali, coba laki-laki datang, Masya Allah, anti begini, Insya Allah, Insya Allah nanti kita bikin istana, kemudian maharnya gratis aja, udah gratis. Habis itu seminggu dicerai, coba. Udah hilang kegadisannya, udah. Tapi kalau ada wali, ada aturannya, nggak enak. Harus malu, ditanya lagi, ada aturannya. Islam mengatakan wanita bersafar ada mahramnya, supaya ada yang jaga. Tidak ada yang ganggu dia, ada keperluan laki-laki itu yang beli di hotel, tunggu aja di hotel, mungkin ada yang turun cari makanan. Ada mahram untuk menjaga dia. Untuk menjaga dia. Ya. Ini semua Islam atur. Ya. Kemudian datang orang-orang Islam yang liberal, yang terpengaruh dengan orang kafir, harus samakan laki-laki perempuan. Ya. Semua harus disamakan. Apa yang boleh laki-laki, perempuan juga boleh. Ya enggak mungkin lah. Suruh laki-laki mengandung, mana bisa? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Sehingga mereka mau menyamakan dalam segala hal. Kata mereka, wanita bukan cuma laki-laki yang boleh mencerai, perempuan juga boleh mencerai. Dan itu berbahaya bagi kita laki-laki. Kalau perempuan boleh mencerai, kita bisa ditalak sehari 3 kali. Kemudian bukan cuma perempuan saja, kalau suaminya menceraikannya atau suami meninggal ada masa iddahnya, masa menanti. Laki-laki juga kalau dicerai ada masa iddahnya. Ya, masa iddah buat apa? Ya, terus masa iddah laki-laki 130 hari, lebih parah daripada masa iddah perempuan. Ini orang liberal, otaknya miring-miring ini. Bikin kayak gini. Perempuan boleh jadi imam. Perempuan boleh khutbah Jumat. Masya Allah, kalau khotibnya cantik, semua orang saf pertama. Masya Allah. Khutbahnya bagus banget. Kalau imamnya perempuan, waduh, saf pertama full selalu. Nah, repot ya. Menanti kapan imamnya ruku dan sujud, repot. Gimana orang otak taruh di mana orang liberal? Jadi orang-orang barat memandang perempuan adalah pesaing bagi laki-laki, kompetitor. Adapun orang Islam memandang wanita adalah partner bagi lelaki. Masing-masing menjalankan tugasnya. Ya. Sehingga perempuan kalau sudah dianggap kompetitor, dia keluar seperti laki-laki dan dia boleh dijamah oleh siapa saja. Dia mirip seperti mobil umum, angkutan umum. Siapa saja boleh naik angkutan tersebut. Siapa saja boleh menyentuh angkutan tersebut. Adapun Islam tidak, wanita spesial. Ada aturannya untuk menyentuh wanita tersebut, tidak sembarangan, ya. Ada aturannya dan yang lainnya. Maka saya katakan tidak ada konsep yang paling indah dalam mengagungkan hak perempuan seperti apa? Seperti Islam. Seperti Islam. Taib. Islam adalah agama yang realistis yang mengajarkan kepada kita dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis-hadis bahwasanya kehidupan dunia hanyalah ujian. Islam mengajarkan bahwasanya kebahagiaan yang sempurna cuma ada di surga. Di dunia tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Tidak ada manusia kecuali pernah mengalami kesedihan dan kekhawatiran. Adapun tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan kecuali cuma di surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Udkhulul jannata. Masuklah kalian ke dalam surga, la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian tidak akan sedih dan kalian tidak akan khawatir. Oleh karenanya seharusnya orang Islam adalah orang yang paling kuat dalam menghadapi problematika kehidupan dunia. Karena dia tahu dunia adalah medan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di kalian amalannya yang terbaik. Ya. Walladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian amal yang terbaik.
Oleh karenanya dalam ayat banyak, dalam hadis-hadis menjelaskan kehidupan dunia adalah ujian. Bahkan Nabi mengatakan, asyaddu nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, orang saleh. Tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Imam Syafi'i berkata, mizanuz mihanu zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya cobaan zaman datang banyak dan silih berganti, kesenangannya datang sesekali saja. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diajar oleh Islam. Sehingga tatkala kita menjalani kehidupan, ya kita tahu ini kehidupan memang ujian. Ada senang, ada sedih. Ada tawa, ada tangisan, ya. Yang selalu tertawa, yang selalu gembira cuma di surga. Tidak ada kesempurnaan di dunia agar kita selalu rindu dengan surga. Siapapun Anda, ya. Siapapun Anda dalam rumah tangga pasti ada cekcok. Urusan dengan anak pasti ada kesedihan. Di kantor juga pasti ada permasalahan. Sama kerabat juga pasti pernah ada masalah. Terkadang sama orang tua juga pernah ada masalah. Sama tetangga juga terkadang ada masalah. Tidak ada di dunia ini kecuali pasti diliputi, terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Tetapi orang Islam diajarin, inilah hakikat kehidupan. Kamu harus bersabar. Kamu harus bersabar. Semakin sabar semakin banyak pahala. Bersabar sambil cari solusi, bukan pasrah tidak mencari solusi, cari solusi. Islam tidak mengajarkan bunuh diri. Islam tidak mengajarkan dunia ini adalah puncak kebahagiaan. Ini hanya khayalan, kemustahilan. Sebaliknya Islam melarang seorang untuk bunuh diri. Ya, barang siapa bunuh diri maka dia masuk neraka jahanam. Dalam ayat, dalam hadis Nabi SAW, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang nikam dirinya dengan besi, fahadidatuhu fi yadihi yaj'u biha fi batnihi yaumal qiyamati khalidan abada. Seorang yang bunuh diri dengan besi yang tajam, maka pada hari kiamat dia pegang besi tersebut, dia tikam-tikam perutnya selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Man tahassa summan faqatala nafsahu, barang siapa yang bunuh diri dengan minum atau makan racun, maka di hari kiamat fahuwa yatahassahu, maka di kiamat dia minum racun terus, makan racun, disiksa dengan makan racun selama-lamanya di neraka jahanam. Barang siapa yang melemparkan dirinya bunuh diri, maka dia disiksa di hari kiamat dengan demikian. Islam melarang bunuh diri. Islam mengajarkan bahwasanya bunuh diri bukan solusi, itu adalah awal dari kebinasaan. Hanya pindah tempat dari kesengsaraan dunia kepada kesengsaraan adab jahanam. Islam melarang namanya bunuh diri. Oleh karenanya kita dapati negara yang paling jauh dari bunuh diri negara-negara Islam. Tapi negara yang paling persentase bunuh diri paling banyak negara-negara yang selain Islam. Terutama negara-negara ateis. Ya. Banyak sekali bunuh diri di antara mereka. Rusia, ya. Demikian juga negara yang meyakini reinkarnasi. Tidak apa-apa, bunuh diri kan hidup lagi, tidak apa-apa. Bunuh diri aja. Bunuh diri mati ya, nanti hidup lagi. Ya, mereka meyakini kalau berbuat buruk bisa hidup kembali menjadi hewan yang lebih rendah. Kalau hewan berbuat baik bisa hidup lagi jadi manusia. Itu keyakinan mereka. Ya. Makanya kalau antum macam-macam, antum mati, antum ternyata bunuh orang melawan antum mati, bisa dibangkitkan jadi kecoak suatu hari ya. Itu keyakinan mereka. Oleh karenanya kalau kita dengar tentang kasus bunuh diri luar biasa di dunia ini ya. Ada sekitar 800 sampai 1 juta terjadinya bunuh diri dalam setahun di dunia ini. 800.000. Ya. Angka yang saya kemarin terakhir baca, 800.000, sekitar 800.000 sampai 1 juta kasus bunuh diri selama setahun di dunia. Yang paling banyak negara-negara non-muslim. Kemudian percobaan bunuh diri namun gagal lebih daripada itu ya. Yang minum baikun enggak jadi mati. Yang potong ini ternyata jadi sembuh ya, yang ternyata gantung diri enggak jadi mati ya, banyak, lebih banyak lagi daripada itu. Ya, maka Islam mengajarkan bahwasanya orang Islam harus tabah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah ujian. Siapapun Anda pasti diuji. Siapapun Anda, mau orang kaya, mau orang miskin, mau raja, mau rakyat jelata, pasti semuanya pernah menangis, pasti semuanya pernah sakit, pasti semuanya problematika. Tinggal masalah banyak atau sedikit, tapi semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan kalau kau masuk agama saya maka kamu tidak akan pernah sedih. Enggak ada seperti dalam Islam. Ya. Nabi menangis, Nabi sedih, ya, Nabi pernah khawatir. Nabi SAW. Siapa yang lebih alim daripada Rasulullah SAW? Ini lihat, ikut penyanyi-penyanyi Korea bunuh diri. Saya dengar ya.
Ini udah joget-joget kanan kiri bunuh diri. Temannya lihat lagi ikut bunuh diri. Itulah kebahagiaan saking banyak nyanyi, betapa banyak artis-artis bunuh diri, betapa banyak penyanyi bunuh diri. Ya. Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan. Ya. Atau mereka terlalu berkhayal namanya hidup dunia itu harus sempurna kebahagiaan. Enggak ada. Islam agama yang realistis mengajarkan bahwasanya kehidupan dunia itu adalah ujian. Di antara indahnya Islam, terakhir ya, bahwasanya semua yang diperintahkan oleh Allah semuanya ada maslahatnya dan semua yang diharamkan oleh Allah pasti ada mudaratnya. Semua yang Allah perintahkan pasti baik. Syariat apapun yang Allah perintahkan pasti baik. Dan semua yang Allah larang pasti tidak baik. Contoh sederhana, ya. Misalnya Islam membolehkan poligami, ya. Pasti ada hikmah di balik syariat poligami, tapi saya tidak mau bahas di sini. Ya. Antum bisa nonton di YouTube judulnya Poligami Anugerah yang Terzalimi. Ya. Tulis Ustadz Firanda poligami ya. Silakan dengar ya. Kemudian misalnya syariat Islam menyuruh untuk menjalankan praktek kisos. Dan itu yang terbaik. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada praktek kisos ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Dan benar, kalau kita praktekkan kisos enggak ada orang takut berbuat zalim. Anda mau bunuh orang, Anda pasti mati. Siapa yang mau mati? Bunuh dia takut-takut. Ente berani tikam orang, ente juga akan mati. Namun tatkala orang tahu dia membunuh, dia tidak akan dibunuh. Kalau dia bunuh dia hanya masuk penjara, nanti sipir penjara bisa dibayar, santai aja, ya sudah. Dia akan bunuh. Sehingga darah jadi murah harganya, tidak mahal. Dalam Islam tidak demikian. Anda mukul orang, Anda juga dipukul. Anda gigi satu patah, ini masalah ini. Satu gigi patah masalah. Makanya kalau di Saudi orang ribut, wow, enggak berani berkelahi, cuma wow, gitu. Tapi enggak ada berkelahi, enggak ada berantem. Karena mereka tahu kalau berantem repot. Urusannya mahkamah pengadilan. Ada namanya kisos. Makanya jelas Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun, dalam praktik kisos ada kehidupan. Justru dengan praktek kisos ada yang dibunuh, maka kehidupan akan diselamatkan. Dan ini banyak orang menolak ya syariat Islam. Kita bilang syariat Islam syariat yang terbaik yang turunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kau masih ragu? Kalau hukum yang buat manusia masih diperdebatkan, masih didemokan, masih direvisi, revisi pertama, revisi kedua, revisi ketujuh, revisi ke-21 ya. Masih banyak. Tapi kalau hukum Islam tidak perlu direvisi. Ya, oleh karenanya semua yang diperintahkan Islam pasti baik dan semua yang dilarang Islam pasti haram. Contoh, khamar. Khamar Islam larang. Kenapa? Karena khamar menghilangkan kecerdasan. Orang minum khamar seperti orang gila. Apakah seorang ridho dirinya seperti orang gila? Sementara dalam sebagian agama lain khamar merupakan sarana peribadatan. Ada ritual dengan minum apa? Khamar. Ada ritual dengan minum khamar ya. Islam tidak. Islam mengajarkan adab, khamar dilarang ya. Zina dilarang. Semua yang dilarang oleh Islam pasti ada kemaslahatan dan semua yang diperintahkan oleh Islam pasti ada kebaikan dan ini hanya kita dapat detail dalam ajaran Islam. Baik, demikian saja